Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra Pratama, Unit Kerja Dinbud Parpora Kabupaten Bangka Tengah dengan jabatan Penyuluh Wisata. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas Learning Journal Agenda 2 tentang aktivitas kegiatan pembelajaran saya pada hari ini. Pada hari ini, 19 Agustus 2022, kami memasuki agenda 2, yaitu pembelajaran asinkronus, mempelajari tentang nilai berakhlak. Pada hari ini, sesuai agenda, kami mempelajari poin akuntabel dan kompeten. Ini merupakan definisi dari akuntabel. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dan kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Akuntabel memiliki 3 sikap perilaku, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Untuk menciptakan lingkungan akuntabel, ada 9 poin. Yang pertama, kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini merupakan suatu contoh bagi bawahannya. Kemudian kita harus transparansi di setiap kegiatan, kita harus berintegritas, kita harus bertanggung jawab, kita harus menegakkan keadilan, mengembangkan kepercayaan, menjaga keseimbangan, kemudian kita harus menjaga kejelasan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Kita harus konsistensi menjaga akuntabilitas itu pada setiap kegiatan yang kita jalani. Itu tentang akuntabel. Kemudian kita beralih ke kompeten. Kompeten, ke perilakunya yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Orang yang memenuhi kompetensi disebut kompeten. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kompetensi ASN terbagi menjadi 3. Yang pertama, kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kemudian, yang kedua, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Jadi, pengembangan kompetensi itu bisa ditempuh melalui 2 cara. Yang pertama pendidikan, yang kedua adalah pelatihan.
Cara pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dengan tujuan memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Kemudian pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Pelatihan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu klasikal dan non-klasikal. Pelatihan klasikal yaitu pembelajaran tatap muka di dalam kelas paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Dan non-klasikal melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKD. Selain belajar secara mandiri melalui LMS mengenai materi akuntabel dan kompeten, pada hari ini kami juga mendapatkan tugas untuk membuat rangkuman dan kesimpulan dari video Dr. Ari Ginanjar yang berjudul ASN Berakhlak Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Di situ dijelaskan bahwa era selalu berubah. Maka dari itu, sebagai ASN kita harus mempunyai core value dan core purpose. Dan kita harus mempunyai super agility untuk bisa bertahan. Dan kita juga harus meningkatkan kapasitas diri kita sebagai ASN dengan 3 cara. Yang pertama, melatih kompetensi, yang kedua, membangun agility, dan yang ketiga adalah meningkatkan capacity. Sekian video dari saya mengenai Learning Journal pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.